Waktu berjalan tanpa kompromi, setahun berlalu. Pabrik masih berdiri di tempat yang sama. Mesin-mesin masih berputar dalam irama yang sama. Tapi bagi Daniel, suaranya tidak lagi bising. Itu hanya latar dari kehidupannya yang baru. Bekas luka di tangannya telah memudar, menjadi pengingat tipis tentang bab yang telah ia tutup. Tapi, ada satu hal yang tidak ikut pindah. Itu adalah ingatannya. Ia bekerja, pulang, berdoa di gereja, dan sesekali menatap musola dari kejauhan. Bukan dengan rindu yang menyakitkan, tapi dengan penerimaan yang sunyi. Di sebuah kota kecil yang tenang, ratusan kilometer jauhnya, Aisyah menemukan kembali ritme hidupnya. Ia mengajar anak-anak mengaji di sore hari. Senyumnya telah kembali. Kali ini lebih tulus, lebih damai. Kenangan tentang Daniel tersimpan di sudut hatinya. Sebuah kotak yang tidak sering ia buka. Tapi ia tahu isinya berharga. Doanya tidak lagi meminta untuk dikuatkan, tapi bersyukur atas kekuatan yang telah diberikan. Jarak dan waktu telah menjadi obat. Bukan untuk melupakan, tapi untuk mengikhlaskan. Suatu sore, ibunya berkata, "Aisyah, ada yang melamar anak teman ibu." "Baik, seiman." Aisyah terdiam lama. "Kasih aku waktu, Bu." Malam itu, Aisyah membuka ponsel lama. Cat Daniel masih ada, tidak dihapus, tidak dibuka. Ia menutup ponsel, lalu menangis dalam sujud yang panjang. Hidup bergerak maju, namun hati tidak pernah benar-benar mengejar. Beberapa tahun berlalu, pabrik lama mengadakan acara reuni kecil. Daniel ragu untuk datang, tapi akhirnya hadir. Bukan karena berharap, tapi karena ingin berdamai. Saat ia melangkah masuk aula sederhana itu, ia melihat seseorang berdiri di dekat jendela. Aisyah, ia mengenakan jilbab krem. Wajahnya lebih dewasa, lebih tenang. Di jarinya sebuah cincin. Mata mereka bertemu. Tidak ada kejut, tidak ada tangis, hanya senyum kecil, penuh kenangan. "Mas Daniel?" sapa Aisyah. "Aisyah," jawab Daniel. Mereka berbincang singkat tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang hidup yang kini mereka jalani. Tidak tentang masa lalu, tidak tentang seandainya. Saat berpisah, Aisyah berkata pelan, "Terima kasih sudah pernah hadir." Daniel mengangguk. "Kamu juga." Aisyah berjalan pergi. Daniel tidak menoleh lagi. Di parkiran, Daniel berdiri sebentar, menatap langit sore. Ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu harus dimiliki untuk menjadi berarti. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkan kita tentang keikhlasan. Dan itu tidak pernah benar-benar pergi. Tamat. Terima kasih untuk Man-Man yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Dari kisah ini, kita belajar jika cinta mengajarkan sabar, peredaan adalah sekolahnya. Jangan lupa subscribe. Tunggu kisah-kisah inspiratif selanjutnya.